Oke, kita bisa mulai di halaman 142. Buku yang 10 kemarin udah diambil? Buku yang pesan udah diambil? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Terus yang mahasiswa baru mana? Ada? Ada, Pak. Sapna Febi. Tinggi, Pak. Mana videonya nih? Ya. Tolong perkenalkan nama, alamat, umur, habis itu motivasinya masuk ke dalam jurusan PBSI. Perkenalkan, nama ulun Sapna Febiliana. Kedengaran lah. Ya, dengar. Ulun dari Sekolah SMK Negeri 5 Banjarmasin. Motivasi ulun umpat PBSI ini karena dari SMP itu sudah suka sama bahasa Indonesia, sudah mulai berpuisi, berprosa. Jadi ingin meningkatkan lagi karya-karya ulun selanjutnya. Terus kenapa ke Stikip? Kan di Banjarmasin ada FKIP. Rencananya itu mau kerja dulu baru kuliah. Terus disuruh balik ke sini, tahu ada beasiswa jadi mengajukan. Oh, jadi gara-gara beasiswa jadi masuk di prodi bahasa. Gini, bukan begitu. Maksudnya tembusnya kampusnya di Stikip dengan beasiswanya gitu. Iya. Seandainya tembusnya di FKIP beasiswa mungkin di FKIP ya. Iya. Okay. Ya. Itu. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jalan Wiramartas. Wiramartas. Inggih. Oke. Apa istilahnya Wiramartas? Barak. Inggih dekat Barak. Ya. Kamu dari Banjarmasin itu, apakah kamu memang orang sini, sekolah di sana, atau kamu orang sana kuliah di sini? Ulun orang sini, sekolah di sana, terus balik lagi ke sini. Ya kan supaya temanmu tahu. Kebalik ya, orang sini sekolah di sana, baru kuliah di sini lagi. Biasanya sih kita sekolah di sini baru kuliah di sana gitu. Iya. Balik. Oke, selamat bergabung sama teman-teman yang lain. Mohon teman-teman yang lain dibantu teman-temannya. Kemudian tugasnya kan udah jelas tuh. Saya upload di YouTube, dirangkum. Dirangkum dan dikumpulkan. Habis itu siapa lagi yang murid baru? Mahasiswa baru. Kata bangun ada berapa tadi? Ada 4, Pak. Terus kemana mereka? Yang satu Fitri itu ada, Pak. Nggak ada. Yang Fitri ada. Yang duanya belum ada masuk, Pak. Tapi sudah dikabarin? Inggih sudah masuk grup juga, Pak. Iya, semoga tenang ya sana. Terus si Fitri lagi mana? Selain Sapna tadi, mana lagi yang baru? Fitria. Sapna, tolong videonya tetap dinyalain ya, jangan pakai ini aja. Nurul Hidayah, Anggun Pratiwi ini kemana? Sama Rosita Anggra ini? Bapak, suara Pian bagaimana pulang Pak Ai?
Apa? Suaranya begemet kada jelas pulang. Ada kedengaran suaranya, Pak. Aduh. Kunci HP-nya. Oke. Tunggu dulu. Temat. Hai. Kalau ini, Bang? Halo? Udah jelas, Pak. Jelas. Kalau ini, Bang? Dengar? Udah jelas, Pak. Oh, Dengar, Pak. Oke. Anggun Pratiwi, Hermawati, ini mau saya kick sama Rosi Tanggra ini mau saya kick ya. Fitria, Bufati, Aula. Mana nih? Tolong dihargai teman-temanmu. Teman-temanmu tuh kuliah juga sama kayak kamu. Walaupun hadir, dia nyalain videonya. Ya udah kalau nggak mau dikasih tahu, Bapak keluarkan dari ini dan nggak Bapak terima lagi. Hermawati, Pak. ya. Mohon maaf tadi suaranya Pak gangguan. Ini Siti Nurjana sama Hermawati dan Rusi Tanggra ini. Sebentar lagi katanya sholat. Kok bisa ngomong? Aneh Rusi Tanggra ini nih. Bapak Harlin tolong videonya juga. Kalau misalnya nggak niat kuliah ya udah nggak usah ikut. Ainais Raul siapa nih? Nggak ada videonya juga. Saya bisa memantau kalian karena saya gunakan beberapa perangkat nih. Jadi kalau nggak ada bentuk penghargaan kepada dosennya, ya udah kita kick aja. Oke, Pak Harlin, Cindy Yulia, Siti Nurjana, Hermawati, Rusi Tanggra ini, mana lagi? Saya beri kesempatan sekali lagi kalau nggak nyalain video, saya keluarkan dari perkuliahan dan dianggap tidak hadir. Cindy Yulia nih, mulai tadi ya, nggak ada respon ya. Hermawati juga nggak ada respon ya. Udah. Hermawati, mohon maaf. Anda, mana Hermawati tadi? Hadang, Pak. Mencari jilbab ulun. Itu masalahmu, bukan masalahku. Udah tahu kuliah jam segini. Oke, Pak. Oke. Nggak ada akhlak nih. Ya udah, Pak. Kan masih belajar mencari akhlak. Itu siapa yang nyaut?
Itu siapa tadi yang nyaut? Tadi siapa yang nyaut? Itu siapa tadi yang nyaut? Tahu nggak tadi siapa yang nyaut tuh? Teman-teman yang lain. Halo? Teman-teman yang lain? Mawati, Ori, saya remove. Lili, Indah, ini siapa? Oke, kita mulai. Tolong profesional, punya kuliah-kuliah, susah anak zaman sekarang mah. Kita mengetahui bahwa menyimak sebagai suatu aspek keterampilan berbahasa dapat dikembangkan dengan satu, latihan terpimpin. Artinya latihan terpimpin itu sambil latihan ada yang memperhatikan, ada yang membimbing. Artinya dipimpin oleh mentor, tentor, atau guru misalnya. Makanya harus dipimpin. Kemudian menjauhkan faktor-faktor penyebab menyimak yang jelek. Nah, faktor-faktor menyimak yang jelek kan sudah dijelaskan. Seperti tidak sanggup mengatasi gangguan, habis itu mempersangkai pembicara, dan lain-lain lah. Kemudian meningkatkan atau memperkaya kosakata. Nah, jadi menyimak itu bisa memperkaya library perbendaharaan kata kita. Jadi semakin banyak menyimak, kita juga mengeluarkan banyak juga yang ini kosakata yang bisa kita keluarkan. Keempat, meningkatkan pengenalan kata-kata yang lebih baik dengan telinga, seperti juga halnya dengan mata. Nah, jadi membuat telinga itu lebih jeli. Nah, orang-orang yang menyimak itu otomatis pendengarannya itu lebih peka, lebih cepat, lebih apa ya? Sedikit aja kata-kata yang udah misalnya jauh atau mungkin kata-kata yang oke Pak, Assalamualaikum. Nah, jadi itu akan terekam, terdengar, dan selalu diingat. Dari penelitian yang dilakukan, Profesor Brown menarik kesimpulan bahwa 70% dari jam-jam bangun orang dewasa dipergunakan untuk berkomunikasi baik secara santai maupun serius. Dan 45% dari waktu tersebut dipergunakan untuk menyimak. Nah, jadi dari 70% itu orang dewasa tuh biasanya berkomunikasi santai gitu, santai, tidak secara resmi. Kemudian 45%-nya itu mendengar, 70% ya untuk berkomunikasi. Nah, 30%-nya itu tidur atau mungkin membaca. Nah, jadi 70% manusia itu melakukan komunikasi dan 45%-nya adalah menyimak, mendengar. 40% dari waktu tersebut digunakan untuk menyimak. Kebanyakan dari sesuatu yang kita pelajari diserap dengan menyimak. Dan kebiasaan-kebiasaan menyimak yang jelek jelas berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan pada pengajaran. Jadi
seperti kalian ini, kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan jelek dalam menyimak yang kalian lakukan itu akan mempengaruhi apa yang akan kalian dapat. Jadi sangat pada keberhasilan pencapaian tujuan pada pengajaran. Jadi kalau dalam posisi kalian menyimak pun kurang bagus atau mungkin sudah mempersangkai duluan pembicara atau mungkin punya dendam sama pembicara. Jadi apa yang kamu simak itu nggak bakalan mencapai tujuan. Artinya ilmu yang akan disampaikan itu ya kamu anggap biasa aja karena mungkin menyimak karena takut aja nggak dapat nilai, takut aja nggak dapat di Alfa, kemudian nilainya rendah. Jadi bukan karena ilmunya. Jadi itu kebiasaan jelek dalam menyimak. Atau menyimaknya itu tidak sesuai kebutuhan. Artinya aku nggak suka dengerin bapak ini ngomong. Ya udah, daripada nggak dapat nilai, dengerin aja terpaksa. Nah begitu. Demikianlah penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Brown mengenai praktik menyimak dalam kehidupan dan juga dalam kurikulum sekolah. Suatu penelitian yang sangat berharga dalam bidang keterampilan menyimak yang sampai kini masih langka, agar kita memperoleh gambaran umum mengenai pembicaraan di atas tadi. Perhatikanlah baik-baik gambar 42 di halaman berikut ini. Tes pemahaman menyimak ciptaan Profesor Brown itu pada dasarnya tertuju pada ingatan seseorang pada fakta-fakta sederhana. Kemampuannya menghubungkan serangkaian fakta serta memahami pesan yang dikandungnya, dan pengenalan kata-kata dengan bunyi di samping penglihatan dan konteks. Maksudnya dalam kurung itu selain kita mendengarkan suara, kita juga melihat dan menyesuaikan dengan situasi. Nah, dalam kurung itu di samping penglihatan dan konteks. Maksudnya penglihatan itu kita melihat secara orangnya langsung yang bicara dan kita melihat dalam situasi apa, misal dalam suatu situasi belajar. Dari suatu pesan lisan baik dalam bagian-bagian kecil maupun tema. Profesor Brown menyatakan bahwa seseorang termasuk pembaca yang jelek kalau dia memahami kurang dari 40% yang dibacanya. Jadi kalau membaca itu tidak paham 40%, berarti dia pembaca jelek. Pembaca yang sedang 60% menguasai, dan pembaca yang baik sekali 90% menguasai apa yang dia baca. Nah, jadi ini ada kayak apa ya? Gambar berbicara, masa tidur, kehidupan, menyimak 45%. Nah, kemudian mungkin kita skip itu. Kita lanjut ke teks di bawah. Ini tabel gambar pembagian waktu ya. Masa tidurnya non komunikatif, artinya tidak bicara karena tidur tadi. Kemudian berkomunikasi, berbicara, membaca, menulis, menyimak. Itu manusia pada umumnya. Karena kan otomatis sekarang nih bangun tidur aja langsung baca. Baca apa? Baca story. Jadi kemudian menyimak story orang. Habis itu nulis story juga. Kemudian habis itu menyimaknya lebih banyak. Menyimaknya lebih banyak story orang. Scroll IG, scroll WhatsApp. Nah, itu kan menyimaknya lebih banyak daripada menulis statusnya. Kecuali jualan online, banyak nulisnya dibanding scrollnya. Nah, jadi itu adalah contoh yang sangat nyata yang ada di area milenial sekarang. Karena orang sekarang nggak baca buku, tapi baca handphone, baca story. Ada orang yang mengeluh, ada orang yang ini, itu, pansos, dan lain-lain. Kemudian kita ke halaman 144. Butir C, petunjuk keterangan pengumuman.
Tapi sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan mulai dari ini halaman 142? Kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Dan mohon maaf kita sampai jam berapa? Halo? Dengar? Dengar aja nggak suara saya? Nggak ada yang dengar? Dengar, Pak. Benar, Oh, Pak. oke. Nggak ada yang dengar. Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini butir C, tunjuk keterangan pengumuman. Dalam usaha memupuk serta mengembangkan kemampuan anak didiknya menyimak secara efektif, sebenarnya para guru tidak perlu menyediakan waktu-waktu khusus dan juga tidak perlu merasa bahwa mereka harus menambahkan sesuatu yang baru pada program sekolah. Tugas guru adalah melihat serta memeriksa apakah para siswa perlu dibantu dalam mengembangkan keefektifan mereka dalam segala kegiatan menyimak. Jadi guru itu tidak perlu menambah sesuatu formula, teknik, model dan lain-lain kepada muridnya. Contohnya saya nih, saya tidak perlu menambah kalian teknik untuk menyimak karena kalian sudah tahu, cukup diam karena 5 aspeknya sudah tahu, simak, pahami, cermati, nilai, baru menanggapi. Dan itu akan diperiksa melalui tes seperti yang kemarin kita lakukan. Apakah kalian benar-benar menyimak atau hanya sekedar ya mendengar aja, bukan menyimak, tapi hanya sekedar mendengar. Mendengar artinya tidak ada usaha untuk memahami apa yang disimak. Pada tahun-tahun permulaan sekolah, anak-anak memperoleh kesempatan untuk menyimak berbagai petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Dengan berbuat begitu, mereka harus mempelajari kebiasaan menjauhkan segala bahan atau setiap alat mengganggu perhatian mereka. Belajar memanfaatkan kedua telinga sejak semula dengan sadar berkeinginan menyimak pembicara sampai selesai. Nah, ini contohnya. Kalau ada orang yang ngomong menyimak begini, memang mukanya di kamera, tapi di depannya saya nggak tahu apakah ada adiknya ketawa-tawa, ada bosnya ketawa-ketawa, di belakangnya ada temannya ketawa-ketawa, atau ada pacarnya kah di depan lagi kode-kodean dan lain-lain. Kan kita nggak tahu. Jadi maksud dari ini dengan harus mempelajari kebiasaan menjauhkan. Jadi harus dijauhkan itu, dijauhkan. Misalnya di depan kita lagi ini ada teman yang lagi ngode-ngode atau siapa gitu. Ya udah itu dijauhkan supaya tidak mengganggu kebiasaan menyimak. Atau di depan komputer sambil kerja, atau mungkin ada yang sambil ngiris bawang, atau mungkin ada yang sambil masak, atau mungkin ada yang sambil belanja, atau mungkin ada yang sambil di jalan. Jadi atau mungkin ada yang sambil balas chat dan lain-lain. Nah, jadi itu dijauhkan kebiasaan-kebiasaan jelek seperti itu. Supaya efektif dalam menyimak, supaya fokus dalam menyimak. Jadi sebenarnya menyimak itu kesadaran diri aja sih. Kesadaran diri aja. Artinya begini, aku ini menyimak untuk apa gitu. Dapatkan ilmu atau sekedar hadir doang ya terserah, tergantung pribadi masing-masing. Yang penting apa yang saya sampaikan itu berdasarkan di buku juga dan berusaha menjelaskan apa yang kalian baca.
dengan sadar berkeinginan menyimak pembicara sampai selesai dan mencoba memahami pembicara mulai dari saat pertama kalinya dia mengucapkan serta mengemukakan suatu gagasan. Jadi penyimak yang baik itu dia mengikuti dari awal dan fokus konsentrasi mulai dari A sampai Z. Artinya benar-benar mendengarkan dan tahu apa yang pembicara utarakan, apa pembicara sampaikan. Baik itu berupa gagasan maupun informasi. Tidak baik bagi seorang guru membentuk kebiasaan mengulang-ulangi petunjuk dan keterangan-keterangannya, sebab para siswa akan lekas tahu bahwa dia akan menjelaskannya 2 atau 3 kali. Akibatnya, ada kecenderungan pada para siswa tidak akan mendengarkannya secara konsekuen pada saat pertama kali diterangkan. Tanpa disadari, sebenarnya guru pun telah mengajar mereka untuk tidak menaruh perhatian terhadap pelajaran yang diberikannya suatu kontradiksi, bukan? Artinya begini, apa yang sudah disampaikan itu udah disampaikan kembali. Jadi kan kadang guru lupa, oh ini sudah disampaikan. Kayaknya sudah disampaikan nih. Jadi si penyimak ini, siswanya nih, aduh rasanya itu aja yang disampaikan. Jadi dia tidak respect lagi untuk mendengar. Jadi dalam artinya, ini pulang yang didengarkan, rasanya sudah itu aja. Nah, jadi maksudnya ini secara tidak langsung guru mengajari siswanya, muridnya untuk tidak respect atau ini menjadi sebuah kontradiksi. Tapi sebagai penyimak yang baik, sebagai mahasiswa yang baik, penyimak yang baik itu bisa menghargai bahan simakan, menghargai orang lain, apalagi yang sudah dewasa kayak kalian, yang bukan anak-anak lagi, masa masih mau diatur seperti anak-anak, kayak bocah, ini kan maha loh, mahasiswa, bukan bocah. Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan menyimak yang baik, efektif, serta atentif, guru terlebih dahulu harus yakin akan sesuatu yang hendak dikatakannya. Jadi guru itu seperti kita sekarang ini harus yakin sama apa yang kita ucap. Tidak ada ragu-ragu. Artinya kita bicara itu kita harus tahu maknanya dulu. Maksudnya, dampaknya apa. Jangan ceplos-ceplos. Karena bicara itu tidak bisa ditarik. Kamu sudah ngomong begini, walaupun minta maaf, ya nggak bisa ditarik. Kata-katanya akan melekat. Jadi seorang guru itu harus memperhatikan apa yang dikatakan. Dan harus yakin. Dan bagaimana cara terbaik menyampaikannya. Dia harus menunggu sampai dia mendapat perhatian yang baik dari para siswa. Jadi kita, kalian calon pengajar harus bisa mencari perhatian para siswanya. Makanya saya bilang, cari perhatian bukan berarti caper dan lain-lain. Harus bisa buat kita terkoneksi, mungkin kayak bercanda, buat dia tersenyum, sehingga dia bisa dengan senang hati mendengarkan kita. Pak, maaf sebelumnya PEN kan memadahi harus pakai video. Ya. Terus PEN kada buka video juga Pak, salah juru menjelaskan. Oke. Makasih Rosita. Ini kelas saya. Ini saya dosennya, saya yang punya aturan. Jadi bebas. Bukannya karena saya tidak mau. Sebelumnya saya buka kok videonya. Tapi ini ada alasan kenapa saya tidak buka videonya. Oh iya Pak. Ya, ada alasan. Karena siapa tahu ada yang sembunyi-sembunyi ngerekam, screenshot, kemudian ini dan lain-lain, itu mengganggu kredibilitas saya. Jadi saya punya alasan dan ini kelas saya. Oh ya maaf Pak.
Ini kelas saya Mana? ininya, saya pemimpinnya, baik-baiknya manusia, patuh kepada pemimpinnya, orang tuanya, gurunya, dan lain-lain. Ya, makasih sarannya. Iya, makasih. Sama-sama, Pak. Saya takut nanti ada yang screenshot, ada yang ini, habis itu dipajang di story, kemudian menggunakan kata-kata ini, kan setiap orang berbeda pola pikirnya. Kayaknya mahasiswa Pian nggak ada yang berani men-screenshot, Pak. Intinya untuk menjaga kredibilitas saya. Tadi kan sudah lihat, saya juga berpakaian ini, rapi, di rumah. Berpakaian baju kemeja. Tapi ya, udahlah. Entah apa yang merasukimu. Oke, sampai mana tadi? Itulah susahnya kalau kita disuruh tanya jawab, tadi nggak ada yang tanya. Begitu kita menyampaikan, malah ditanya. Jadi kepotong kan? Mulai dari awal lagi deh. Mana tadi? Sampai di bagian Pak, yang Ya. pembicaranya berulang-ulang tuh jadi yang menyimaknya bosan gitu, nah kada respect lagi. Ya, oke. Makasih Cynthia. Dia harus menunggu sampai dia mendapatkan perhatian yang baik dari para siswa, lalu dia mulai berbicara dengan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat serta frasa-frasa yang singkat, tegas, tepat, teratur, dan jelas dalam memberikan petunjuk-petunjuk serta menggunakan alat peraga melalui gerak-gerik, demonstrasi-demonstrasi atau gambar-gambar yang dapat memperjelas maksud dan tujuan. Anak-anak hendaklah belajar menaruh perhatian sebaiknya sejak awal sampai akhir untuk meyakinkan benar-benar bahwa mereka memahami sesuatu yang disampaikan oleh pembicara. Akan tetapi, jika mereka tidak mengerti, hendaknya bertanggung jawab serta berkewajiban untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang seyogyanya memperoleh serta mendatangkan informasi yang diinginkan. Jadi, di sini guru juga harus memanfaatkan sebuah media dan berusaha mengambil alih perhatian si siswanya dengan cara menggunakan alat peraga, kemudian dengan cara mungkin menyampaikan informasi-informasi yang menarik agar siswanya tuh bisa fokus kembali menyimak. Sebaik kelas para siswa meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, maka dengan sendirinya petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan pun semakin bertambah panjang dan berbelit-belit. Anak-anak yang telah belajar menyimak dengan baik di kelas-kelas yang lebih rendah tentu dapat menanggulangi tuntutan-tuntutan yang lebih besar, berbarengan dengan pertambahan kedewasaannya terhadap keterampilan-keterampilan menyimak mereka. Dengan suatu catatan, hal ini dapat berhasil kalau guru terus-menerus membantu mereka memperoleh keterampilan seperti memperhatikan urutan ide-ide beserta hubungan satu dan lainnya, pernyataan-pernyataan yang bertentangan atau tidak saling menunjang, dan prasangka-prasangka. Jadi gini, guru membimbing itu dalam menyimak itu sudah harus memberitahu bahwa menyimak itu harus kayak gini. Kita nggak boleh
langsung menyimpulkan, harus simak dulu, pahami, cermati. Biasanya ada juga orang yang misalnya belum selesai langsung dipotong dan simakannya ya nggak jadi apa-apa karena dalam sesi formal itu ada kesempatan diberi kesempatan untuk berbicara dan ada diberi kesempatan untuk menyimak. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kalian ini kan memang tugasnya menyimak aja. Nanti di akhir-akhir akan ada kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Nah, biasanya kan dosen tuh kadang ada juga yang males ditanya. Ya udah, sampai di sini aja pertemuannya. Tapi nah, kalau kecuali sudah diakhiri tanpa ada saran untuk bertanya, boleh angkat tangan. Tapi kalau dalam kegiatan bicara, tolong dicatat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Karena bahan simakan itu akan terpotong dan otomatis akan buyar konsentrasi dari penyimak yang tadinya proses simak, pahami, cermati, nilai baru menanggapi jadi hilang semua. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, tapi kalau yang lain ditanya boleh kada? Apa itu? Tentang apa? Tentang Kan ini teori menyimak, ya. terus harus menyimak dengan baik. Tapi kok ada ahlak-ahlaknya gitu Pak? Belajar agama boleh nggak Pak di sini juga? Kalau boleh. Kok anak-anaknya maksudnya? Kan Maksudnya apa? Rosi Training nggak ada ahlak Pak. Ya, kamu sadar nggak dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu sadar nggak? Itu wajar nggak sebagai seorang mahasiswa? Sadar Pak. Wajar. Iya sadar. Maka dari itu, Ulun waktu di Zoom itu berbesar hati meminta maaf secara langsung di Zoom di hadapan teman-teman dan Bapak favorit. Dengan muka begitu, dengan rasa Ada. sama sekali tidak. Coba gini aja, kita flashback, kita tonton semua video, baru kita tampilkan. Kira-kira dengan seperti kamu itu, ya wajar saya bilang nggak ada alatnya. Kenapa? Saya ini dosenmu loh, bukan temanmu. Iya Pak, tahu. Dan kamu, jangan ngomong kamu nge-zoom kemarin di salon, habis itu apa? Pakai ini Pak, pokoknya itu ada alatnya nggak? Iya Pak, tapi kan kemarin waktu Zoom di salon itu kebetulan. Oh kebetulan. Kamu niat kuliah kah atau niat apa? Niat Pak, makanya kuliah. Masuk kuliah kan sedikit. Terus apa lagi pertanyaanmu? Ini saya rekam. Nanti kalau ada apa-apa, kita bisa buktikan. Jadi semua kalau kita ada bentrok nanti suatu saat ya, atau kamu nggak lulus, bisa Akan mau bentrok sama Bapak. Bapak favorit loh. nggak usah nyanjung saya. Saya nggak perlu itu. Saya cukup kamu punya akhlak aja sudah senang. Saya Ya, harapnya sih Bapak ngelajarin Rosita Anggreni gimana artinya cara berakhlak. kok mukanya kayak Makasih. ya Allah.
Ampun dosa hambamu ini ya Allah. Maaf, apa ini cuma Karosita, ulun bisi saran sagentian. Pesantren aja sudah. Jadi berakhlak. Tinggi hendak masuk pesantren nggak kawa begawi berjualan nasi kuning wadai. Apa yo jauh Pepe. Ini nggak Ini dilanjut pelajarannya, Pak. ini Itu kan- siapa? Ini Moonlight ini siapa? Gilang, Pak. Mohon maaf, apa namanya username-nya? Kada kau diganti, Pak. Ay, kada bisa ulun. Gilang Supi Ramadan, Pak. Wah, Mapalah username-nya kada bisa mengganti. nggak tahu nih teman-teman yang lain. Apakah yang ada di benakmu? Nggak tahu udah. Oke teman-teman yang lain, ada saran atau apa? Ini Saran ulun, Pak, lanjutkan aja pelajarannya, nanti aja diurus itu. siapa itu yang ngomong? Rasdiana, Pak. Hah? Rasdiana Tamrin. Mana Saran orangnya? ulun, lanjutkan aja tuh, Pak, pelajarannya. Kasihan teman-teman yang lain. Itu kayaknya urusan Kan ini sesi tanya jawab kan? Saya beri kesempatan sesi tanya jawab. Jadi ada kesempatan berbicara. Apakah ada ternyata teman kita nggak profesional? Kenapa? Nggak profesionalnya tadi? Ini waktu kuliah kok bahas masalah pribadi gitu kan? Nah jadi itu nggak profesional namanya. Maaf Pak, kalau nggak profesional, Bapak kok buka-buka aib ya. Ulun mencet pakai assalamualaikum kok bilangnya enggak. Awalnya memang ulun kurang ajar sama Bapak, tapi kok ininya nggak dianu. Tapi ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Ulun yang salah, ulun yang minta maaf. Dasar nggak ada akhlak kamu itu. Ya udah Pak, nggak ada halak emang dah. Kita kick aja dari perkuliahan daripada mengganggu teman-teman yang lain. Saya heran ada aja mahasiswa kayak gitu. Ya Allah. Kemudian saran saya bagi si Moonlight nih, sebelum bicara tuh izin dulu lah. Tinggi, Pak, maaf. Sama seperti yang lain. Kalau ditanya baru izin dulu lah. Kita ini dalam situasi formal. Kita ini dosen dan mahasiswa, bukan teman. Jadi profesional lah. Jadi wajar dong kalau saya katakan nggak ada akhlak. Udah berapa kali gitu kan? Enggak, 3 kali, 4 kali, 5 kali dah ini. Coba. Buktinya yang lain kan anteng-anteng aja tuh. Nggak ada masalah sama saya. Karena memang punya akhlak gitu, nah, tahu diri gitu kan. Saya ini mahasiswa. Sebaik-baiknya mahasiswa itu patuh pada dosennya. Nah itu, jangan mentang-mentang kamu kerja, terus bisa ini, ya nggak bisa. Kita harus profesional bro. Sekarang itu kamu mahasiswa saya berhak negur. Ditanya pelajaran malah urusan pribadi. Nyambung nggak? Ya udah ya, jadi ke bawah suasana jadinya kan. Saya juga tidak terlalu mikirin. Intinya udah, kalian akan tahu sendiri kok menilai. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Bangun, tolong dicatat. Ya, Cynthia. Banyak bulannya Pak karena kau masuk Jar. Ya Pak. Alasan?
buannya jaringannya tuh nata keluar masuk kayak gitu, napa kayak kada baik, terus buannya lagi mencoba, tapi kada bisa aja. Oke. Bangun tolong dicatat ya. Tinggi, Pak. Ya. Jadi pesan saya, kalau mau dihargain, hargain orang lain juga. Kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita tuh harus sadar diri. Posisi status sosial kita tuh siapa. Saya mahasiswa, ya berperilakulah sesuai dengan mahasiswa. Ini mahasiswa kok kayak ya udah. Terus yang baru tadi siapa yang belum kenalan? Ulun, Pak. Ya, silakan kenalan. Nama ulun Fitri Bupati Laula, Ya, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Baru. ya. Alamatnya? Alamatnya Jalan Titian Beringin. Oh iya. Terus Terus motivasinya? masuk di bahasa, ingin mendalami pelajaran bahasa. Oh, mendalami. Gih. Menyelam dong. Jadi sebenarnya saya itu santai sih, fleksibel. Cuman kalau teman-teman ini nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak ya kayak susah deh pokoknya. Bukan karena saya mut-mutan ya, bukan. Tapi kalau kalian sudah mulai agak berubah, saya tegur, bukannya marah, ditegur supaya kalian kembali ke jalur. Ini enggak, malah nyolot dengan ekspresi yang seolah-olah tidak bersalah. Aduh. Jadi kawan-kawan, kita tandain sampai mana tadi? Sampai halaman 100 berapa? 445, Pak. 45. Ya, ditandain alinea berapa. Kayaknya udah lebih 1 jam ya. Udah lebih 1 jam. Yang sibuk silakan sibuk. Kita sudahi pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sholat zuhur. Di situ mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang atau perlakuan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Intinya niatnya di sini itu kita sama-sama belajar. Jadi seorang pengajar itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Mengajar itu ilmu. Mendidik itu akhlak. Nah, paham kan? Paham. Nah, mengajar itu ilmu, mendidik itu akhlak. Kalian kan calon pendidik, sarjana pendidikan. Itu yang dididik akhlak. Saya juga magister pendidikan. Karena kita akan menyandang gelar sarjana. Masa sarjana kayak gitu? Nah, jadi kembalikan kepada diri kita harus sadar diri, siapa kita. Ya sudahlah, mungkin kita doakan aja teman kita mudahan dapat hidayah dan tenang di sisinya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, Jur. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik.